Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini. Izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema, berbahagia karena berbuah. Banyak dari kita berupaya untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan beberapa dari kita melakukan hal-hal yang dunia katakan, atau hal-hal yang tidak benar untuk memperoleh kebahagiaan. Padahal firman Tuhan memberikan penjelasan atau cara bagaimana kita hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua hal secara sederhana yang firman Tuhan katakan agar kita hidup berbahagia. Yang pertama adalah tidak berjalan, berdiri, dan duduk sesuai dengan nasihat orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Sebab jikalau kita ikutin mereka, maka kehidupan kita akan arahnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akibatnya kita tidak mungkin berbahagia. Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan yang menyukai Taurat Tuhan atau menyukai firman Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan, maka kita akan berjalan, berdiri, dan duduk sesuai dengan firman Tuhan. Kita hanya akan mengikuti arah-arah kebenaran yang Tuhan sampaikan. Kita akan duduk bersama-sama orang benar yang akan memberikan masukan hal yang benar, bukan justru menjadi pencemooh. Oleh sebab itu, dua hal ini adalah hal yang penting, yaitu tidak ada di dalam kehidupan orang-orang yang tidak benar, dan yang kedua adalah menyukai firman Tuhan. Itu untuk kita sendiri. Sebab firman Tuhan katakan ketika kita melakukan dua hal ini, di ayat 3 tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berarti kita tidak mungkin kekurangan air. Akibatnya adalah kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi pada musimnya kita akan menghasilkan buah. Nggak peduli keadaan seperti apapun, tapi di musimnya kita akan menghasilkan terus menerus buah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kita akan terus segar, dan apa yang kita buat itu berhasil. Firman Tuhan tidak pernah menyebutkan kita akan menjadi berbahagia jikalau kita terkenal atau punya banyak uang atau materi. Sekalipun hal itu adalah hal yang baik jikalau kita memilikinya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu bukan standar atau ukuran kebahagiaan. Karena kalau kita lihat di dunia sana, banyak orang yang memperoleh banyak uang atau bahkan terkenal, tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan. Karena kuncinya itu seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Dua hal yang tadi di awal saya sudah berikan. Justru apabila kita mencari kebahagiaan dengan cara-cara dunia, maka yang terjadi adalah kejahatan banyak. Kenapa orang korupsi? Karena mereka berpikir ketika mereka banyak uang, mereka akan bahagia. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan untuk memperoleh banyak uang. Padahal yang terjadi adalah mereka akan tertangkap dan masuk penjara, keluarga mereka akan terlantar dan malu oleh karena kelakuan dia yang korupsi. Mencoba mencari kebahagiaan yang ditemukan adalah hal yang buruk. Justru tidak bahagia, sengsara, dan menderita. Nah, ini harus kita sadarin. Inilah kenapa firman Tuhan katakan kepada kita hal yang tadi. Sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Ukuran keberhasilan kita sebagai anak Tuhan adalah keberbuahan atau berbuah. Makanya tadi, apapun yang kita perbuat itu akan berhasil, kata firman Tuhan. Ketika kita hidup menyukai firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apapun yang kita perbuat itu akan berhasil. Berhasil di sini adalah kita berbuah. Ya, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia mau supaya kita berbuah. Berbuah itu adalah ketika kita hidup di dalam Dia, maka dengan otomatis kita menghasilkan buah. Seperti pohon tidak disuruh-suruh untuk berbuah, tapi ketika dia ada di tanah yang tepat, dia dapat mengambil unsur-unsur hara di tanah itu untuk makanannya, maka dia akan bertumbuh dan akhirnya dia berbuah. Tujuan kita bukan sekedar untuk bertumbuh, melainkan
berbuah, karena itu yang Tuhan kehendaki. Berbuah itu berbicara tentang kebermanfaatan kita buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tidak hanya panggil kita untuk bertumbuh hanya untuk diri kita, tapi berbuah itu untuk orang lain. Oleh sebab itu mari kita berbuah, sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang kita selama ini cari. Karena dengan berbuah, otomatis kita akan berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.